Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang mudarah. Kalau bahasa pergaulannya ya, di elit itu namanya diplomasi. Kalau bahasa rendahnya basa-basi. Basa-basi. Kalau di luar diplomasi. Sekarang diplomasi atau basa-basi yang berasal dari hadis. Kemarin sudah ayat-ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan al-mudaratu fis sunnati nabawiyah. Cara-cara diplomasi atau basa-basi yang ada pada sunnah. An Urwata ibnu Zubairin, dari Urwah bin Zubair, anna Aisyata akhbarathu, bahwa Aisyah memberi kabar kepada Rasulullah, kepada Urwah ya, annau ista'dzana 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada yang minta izin mau jumpa dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, i'dzanu, izinkanlah, suruh masuk, singkatnya gitu. Lalu beliau mengatakan Fabisa ibnul Usyairah, orang ini adalah anak dari orang yang paling buruk. Orang ini anak jelek gitu ya, singkatnya gitu. Au bisa akhul Usyairah, atau seburuk-buruk saudara yang dijadikan teman. Orang ini orang jelek, atau orang ini orang jahat. Falamma dakhala, saat orang itu datang, ala nalahul kalam, Rasulullah melembutkan ucapan, ngomongnya lembut kepada orang itu. Padahal Rasulullah tadi bicara ini orang buruk ya, singkatnya ini orang akhlaknya kurang bagus. Faqultu lahu, maka aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, qulta ma qulta, Anda tadi mengatakan begini dan begitu, summa alan talahu fil qaul, tapi mengapa Anda kok ngomongnya itu lembut sama dia, katanya jahat gitu ya. Anda mengatakan orang ini buruk akhlaknya, tapi kok Anda ngomongnya sopan gitu ya. Itu kenapa itu? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, ai Aisyah, benar Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahu an-nas itiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, manzilah, martabatnya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan orang lain, ditinggalkan oleh orang lain karena menghindari kejahatannya. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan pada kita, sejelek-jelek orang di dunia ini adalah orang yang ditinggalkan, dihindari karena orang ini jahat, takut dia jahat. Jadi ada orang ini, orang pergi gitu. Ya. Dia ada di situ, orang pada menghindar. Aili ajri qubhi fi'lih,
artinya karena buruk perbuatannya atau ucapannya, au li ajri ittiqai fuhsyi, atau karena ya menghindari keburukannya. Jadi orang itu datang lalu direspon dengan baik, itu dalam rangka supaya terhindar, nggak dijahatin. Ada penjahat nih, kita respon dengan baik supaya kita nggak dijahatin. Nah, itu bersikap seperti itu dianjurkan dalam syariat. Artinya orang itu melampaui batas mujawazatil hadis syar'i, qaulan au fi'lan, wa hadza aslun fi nadbil mudarah. Ini adalah asal dalam kebolehan untuk berdiplomasi, basa-basi. Ya, ada penjahat, ada orang begajul lah datang kepada kita. Kita tidak bisa melawannya. Jadi kita layani dengan baik, tapi diam-diam kita meninggalkan dia. Tapi jangan sampai ketahuan bahwa kita menghindari dia itu karena takut sama dia gitu. Diam-diam kita tinggalkan. Ya, itu dalam rangka menghindari madarat. Nah, itu dalam Islam boleh. Jadi berbeda dengan mudahana. Kalau mudahana itu pura-pura, etok-etok. Kalau bahasanya. Kalau bahasa sini api-apian, pura-pura. Nah, mudahana itu adalah badluddin li salahid dunya, mengorbankan agama. Ya, contohnya dikasih babi oleh bos, dia makan. Tuh, dia makan. Karena apa? Karena kalau supaya menyenangkan hati bos. Nah, itu nggak boleh. Ya, kita bisa tidak makan itu dengan basa-basi. Oh, saya alergi. Saya nggak biasa makan beginian gitu. Gitu ya, bisa. Ya. Atau kita dihadapkan pada suatu keadaan yang mana kita sholat susah, nggak akan diberi izin. Ya kita pura-pura aja, Pak. Saya bentar ya, saya mau buang air gitu. Buang air mah boleh. Kan lamanya nggak lebih dari buang air. Nah, kita pura-pura cari musola, meninggalkan tempat, mau buang air dulu. Kan memang buang air. Contohnya begitu. Banyak basa-basi yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan agama. Ya, tapi bukan terbalik untuk mendapat dunia itu. Itu yang tidak boleh. Nah, ini ya, seringnya kita dalam pergaulan. Wal mudarah sementara mudarah basa-basi yang dibenarkan itu badlud dunya li salahadin, mengorbankan dunia untuk agama. Nah, jadi kalau mudahana mengorbankan mengorbankan agama demi dunia. Kalau mudarah mengorbankan dunia demi agama. Ya, gitu aja. Kita ada di lingkungan orang yang nggak puasa di bulan Ramadan. Kalau dia boleh jadi kalau dia tahu kita puasa, dia malah akan memaksa kita. Maaf, saya contohnya lagi diet. Apalah alasan yang kita bisa lakukan? Karena puasa itu sendiri kan memang imsak. Lagi nggak makan gitu kan. Kita bisa hindari demi agama kita. Kepada siapa kita harus basa-basi? Terutama kepada binahwi rifkin bijahilin fit ta'lim, kepada orang yang bodoh. Satu, ya, saat taklim, saat pengajaran. Kan ini kadang-kadang penampilannya menjengkelkan. Diajari nggak bisa-bisa, itu kan gurunya jengkel. Nah, kita harus bisa mengolah suasana supaya tertarik. Au bi fasiqin fi nahi an mungkarin, atau terhadap orang jahat, fasik. Kita menghindari dia, darang amar ma'ruf nahi anil mungkar. Dia punya kekuatan, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan. Ya, kalau kita tidak basa-basi, ini akan timbul kegaduhan. Nah, kita bisa
dengan cara yang santun lah. Wa tarki iladin, dan meninggalkan sikap emosi. Wa ta'aluf, serta manja, memanjakan, yaitu basa-basi. Wa nahwi, dan sebagainya. Matlubatun mahbubatun, itu dianjurkan, disukai. Intarat taba alaihi naf'un, kalau bermanfaat buat kita, ya, dengan cara begitu kita bisa mendapat manfaat. Fa ilam yataratab alaiha naf'un bi alam yattaqi syarahu bima huwa ma'ruf fi bandil anam fala tusyra. Kalau tidak ada manfaat dengan bersikap seperti itu, ya, maka tidak disyariatkan. Jadi ada keuntungan yang kita bisa dapat dengan basa-basi. Ya, itu disyariatkan. Itu yang pertama, ya, menghadapi orang jahat. Yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisai khairan, berhubungan dengan perempuan, berhadapan dengan perempuan, termasuk istri. Rasulullah bersabda, berwasiatlah kamu kepada perempuan-perempuan khairan, dengan baik. Fa innahunna, maka sesungguhnya mereka khuliqna, dicipta min dila, dari rusuk, dari tulang rusuk. Mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu menceng, bengkok. Jadi asalnya itu sudah bengkok. Tulang rusuk itu asalnya udah bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu, dan sesungguhnya dila, rusuk yang paling bengkok, itu ada di atas. Nah, ini kata-kata ini ditafsirkan oleh ulama dengan berbagai tafsir. Ada yang memberi pengertian, ya memang asalnya rusuk sini kan, yang dipegang geli ini yang paling atas atau yang paling bengkok, karena kan dia melindungi paru-paru, ya, jantung, pokoknya organ sensitif itu di kerangkeng itu dengan dengan tulang rusuk. Nah, yang paling atas ini yang paling bengkok. Ada yang mengatakan sabda Rasulullah ini adalah ucapan yang sebenarnya, memang bengkok, memang yang paling bengkok, paling atas. Tapi ada yang mengatakan ini kiasan. Kiasannya untuk apa? Kiasannya untuk mulut. Mulut perempuan itu paling bengkok, nggak ada benernya gitu. Gitu kan, ya, penuh dengan emosi. Jadi dia kalau ingin menyampaikan dia suka pada A, dia ngomong B. Kalau dia kepengen B, dia ngomong A. Nah, kita nggak boleh terjebak. Gitu ya. Nah, itu banyak penggambarannya. Contohnya datang ke mall, Pak atau Bah, Pak gitu. Wah, ini bagus ini. Bagus bener ini. Kalau dipakai papa ini bagus ini. Baju ini, waduh, warnanya bagus. Kita turutin. Udah aja, oh, lah buat sayanya katanya. Nah, itu. Padahal dia mau gitu. Jadi dia kemukakan dulu supaya kita senang. Ayo ke sana. Tujuannya ke sini dia mengkol. Ya, nah, itu. Kepengen dia. Jadi sering basa-basi lah singkat. Di dunia perempuan ini banyak sekali basa-basi. Nah, kita harus tahu laki-laki itu sebaliknya sering tokmol, sehingga kita dianggap kasar. Nah, mereka ini sering basa-basi. Ya, kalau mereka sudah marah-marah terus kan, itu pasti ada sesuatu keinginan yang nggak dikabulkan oleh kita. Heran, marah terus ada apa? Ajaklah kemana gitu. Mungkin makanannya bosen, ya kan? Mungkin bosen makanannya itu, sekali-kali kasih apa? Marah terus itu. Itu pasti ada perasaan yang tertekan. Sebab kalau kita biarkan, nanti kalau sakit yang ngobatin kita juga gitu. Kan lebih baik kita kasih makanan daripada kasih obat kan, dirawat.
Jadi istri sering basa-basi. Jadi ada yang kebetulan ini supaya silaturahmi kita luas. Jadi papa kepengen nih supaya mama ada yang ngebantu. Jadi kita hadirkan seorang wanita di sini dan kita resmikan menjadi pasangan baru. Jadi mama nanti kan ditolong apa-apa gitu. Laki-laki kan pinter. Gimana? Ya udah, gitu. Berarti dia nggak mau itu. Ya, kalau dia jawabannya ketus berarti nggak mau. Oh, boleh ya? Karena terbiasa kita kasarin ya. Oh, izin ya berarti ya. Kalau dia ngomong ketus berarti nggak mau. Ada sesuatu berarti. Nah, kita harus sensitif gitu. Nah, ini susahnya begitu. Karena kita kepala. Ar-rijal qawwamun. Rijal itu laki-laki adalah qawwam, pemimpin. Nah, harus sensitif. Jadi basa-basi kepada istri, ini yang kedua nih dicontohkan ya. Rasulullah melanjutkan begini. Jadi rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, ulama mengatakan memang ini kata-kata sebenarnya. Memang kita dapati memang rusuk yang paling bengkok sebelah atas. Tapi ada yang mengatakan ini bentuk kiasan, yaitu untuk mulut. Mulut istri itu paling bengkok, nggak ada lempengnya. Ya, ngomong itu terlalu basa-basi gitu. Jadi bisa basa-basi, bisa kasar, menyakitkan. Fa innahunna khuliqna min dila, itu ya. Fa in dhahabta tuqimuhu, lanjut hadis ini. Jika kamu berusaha meluruskannya, kan bengkok tuh. Kita lurusin, kasar tahu. Maka engkau akan mematahkannya. Bisa dilurusin tapi patah. Tuh. Wa in taraktahu, jika kau biarkan, lam yazal a'waj, maka dia tetap bengkok. Dilurusin salah, nggak dilurusin makin bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, karena itu perlakukan mereka dengan baik. Jadi mereka itu begitu makhluknya, sudah dari sononya begitu, bawaannya sudah begitu. Ya, jadi kalau dia lagi marah, kita lawan dengan marah, akan berujung pada patah. Kata ulama, patahnya itu perceraian. Kalau kita lawan, ya, udah, wah bengkok kita lawan, kita lurusin dengan kuat, dipaksa, patah dia. Maka harus lon-lonan, muter. Qala Ibnu Hajar, bagaimana komentar Ibnu Hajar tentang hadis ini? Ibnu Hajar, pengarang Fathul Bari, mengatakan hadis ini menginspirasi kita, ya, dianjurkan untuk basa-basi agar hati kita itu lemah. Jadi lawan bicara itu lemah, istimalah. Ya. Seperti gini, ada kasus ya, secara psikologis ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau tertekan, ada tekanan batinnya, dia cenderung diam. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tertekan, cenderung cerewet. Kadang-kadang suami istri nggak memahami masing-masing. Ketika dia melihat suaminya, ya, pulang dari kantor, diam aja. Lebih banyak diam. Makanya ada anjuran 10 menit pertama masuk ke rumah itu jangan ditegur. Suami itu jangan ditegur. Sebaiknya dilayani. Mas, minum angetnya nih, kasih minum itu. Jadi jangan ditegur dulu. Sebab dia masih membawa rekaman di sana dari luar. Mungkin barusan dimaki-maki. Kan istri mah nggak tahu. Ya, barusan dimaki-maki di sana. Atau ada masalah di jalan. Istri nggak tahu, pokoknya tiba di rumah kok cenderung diem. Nah, itu berarti sedang dalam tekanan. Dia berusaha menghilangkan memori yang di luar
Dia manage supaya di rumahnya itu tidak dibawa-bawa gitu. Dia cenderung diam. Nah, istrinya salah sangka. Mikirin siapa ini? Nah, itu jadi tambah marah tuh. Wong dia lagi berusaha menghindari itu, lolos dari ikatan-ikatan itu. Mikirin siapa nih? Ada yang dipikirin nih. Ya, atau dihujani kebutuhan. Pak, beras habis. Listrik, bayaran listrik belum. Tagihan ini anak-anak SPP. Waduh, tambah Jadi awannya itu tambah tebel. Nah, itu jadi harus memahami kejiwaan, ya. Harus banyak belajar. Begitu juga kita. Oh, kenapa isi saya cerewet banget hari ini? Oh, ini itu. Nah, dia tertekan. Pak, saya dari pagi loh ngerjain ini urusan rumah ini, baru istirahat 10 menit yang lalu. Sebenarnya tujuan istri itu hanya curhat saja, nggak perlu dijawab. Oh begitu. Tapi laki-laki cenderung ingin meringankan beban hidup pasangannya, karena dia cinta kan. Terpikir sama dia, oh kalau begitu saya perlu mendatangkan pembantu supaya istri saya ringan. Dia cari pembantu. Nah, ketika dapat pembantu dia mikir lagi gimana ngegajinya nih. Wong pendapatannya juga pas-pasan. Oh, ada cara. Saya lembur. Ya, overtime lah dia. Sejam 2 jam ada peluang lembur. Jadi nambah dong pendapatannya. Tapi di postingnya mau ke sana. Akibat dia lembur telat. Pulangnya telat, istrinya marah. Wah, ini nih, ada apa ini katanya? Gitu kan? Terjadilah perselisihan, pertengkaran. Padahal niat suaminya baik. Nah ini, jadi karena suaminya nggak tahu, sebenarnya istrinya ngadu itu hanya untuk didengarkan, bukan dicarikan solusi, bukan. Oh ya bagus, semoga Allah memberikan pahala. Harusnya begitu. Jadi jangan dicarikan solusi. Jadi kadang-kadang dia cerita banyak itu memang meluapkan kelapangan hati supaya melapang. Jadi di rumah kan nggak ada lawan bicara, ya. Kecenderungan perempuan itu memproduksi sehari itu katanya berapa itu 3.000 kata katanya. Sementara laki-laki cuma 700. Jadi sudah habis. Ya, interaksi dengan bos, dengan teman di kantor sudah habis. Nah, ketika dia masuk rumah sudah pol, jadi dia cenderung diam. Perempuan dari pagi nggak ada lawan bicara. Over. Kata-kata yang masih stok tuh banyak. Belum habis, belum mulai juga. Dari pagi kan anaknya ke sekolah, suaminya kerja, nggak ada lawan bicara, nggak mungkin dia bicara sendiri dengan tembok. Begitu datang dia gembira, dia ungkapkan semua, dia banjiri itu. Suaminya lagi habis kata-kata, udah dimaki-maki sama bos. Nah inilah menimbulkan pertengkaran. Udah berisik. Gitu. Tuh, itu kelemahannya. Cermin. Hah? Cermin. Cermin. Iya kan dia nggak tahu. Tuh kelemahan laki-laki tuh begitu. Ya, kelemahan perempuan begitu. Nah, laki-laki ada perbedaan juga. Kalau sudah fokus memikirkan sesuatu, pendengarannya berkurang. Anehnya begitu. Kalau dia fokus, pendengarannya berkurang. Suami, istrinya minta tolong. Kita lagi lihat sepak bola. Aduh. Pak, nggak kedengaran. Pak, kamu tuh nyentak. Padahal dari tadi dia udah ngomong, tapi nggak dengar.
terjadi lagi perselisihan. Jadi setan di rumah itu banyak, ya, ditambah dengan perilaku jin katanya. Kata Syekh Utsaimin, jin yang ada di rumah kita suka iseng, suka mindahin barang, soalnya naruh handphone, dia udah pikirannya di situ tuh. Mana nih handphone nih? Tahu, pasti kamu yang mindahin. Kau sudah memastikan. Padahal itu boleh jadi kerjaan jin. Sehingga jin yang melihat dua insan ini damai, bertengkar, dia seneng. Wah, ya terus. Gitu tuh. Jadi kalau kita sadar istri kita nggak ngaku memindahkan barang, yakinilah itu ada keterlibatan jin. Ya sudah, kita diam saja, nggak usah marah. Kita ingat-ingat aja, mungkin kita pastikan kalau naruh ini di sini, kita pastikan. Contohnya naruh kunci di sini, kasih paku, pokoknya kunci di sini. Itu sehingga kita memastikan benar nggak, ya. Kalau perlu CCTV kan, nah, itu nanti akan terlihat itu kemungkinan itu. Jadi nggak boleh menuduh, kamu pasti udah nggak salah lagi. Terjadi pertengkaran hanya karena gara-gara kecil. Nah ini kita harus basa-basi, kita harus sadar. Ya, kata Ibnu Hajar sekali lagi, wa fi siyasatun nisa. Hadis ini juga menginspirasi kita supaya kita bersiasat, ya, dalam menghadapi istri. Dengan cara apa? Dengan cara dua, sering memaafkan mereka dan sabar. Jadi kita harus sering memaafkan kesalahan-kesalahan dan sabar menghadapi kemencengan mereka. Ya, jadi kalau mereka, kita harus tanggap itu. Kalau mereka cerewet, terus dalam tekanan itu. Makanya ada ungkapan, Pak, kita ini kerjanya dari ranjang ke dapur. Nah, itu makanya dia kemudian jadi ganas. Pokoknya sekali-kali di luar, udah tahu rumahnya sempit, rumahnya pas, itu kan, pas buka pintu, strategis, langsung jalan gitu. Begitu buka pintu langsung jalan raya, kan berarti kan tempatnya sempit, di depan jalan raya, belakang jalan raya. Nah ini karena mereka terkurung begitu, ya namanya manusia lah. Ya, jadi ini kata Ibnu Hajar, tidak ada cara lain dalam menyiasati menghadapi istri itu adalah pengampunan dan kesabaran. Wa anna, dan sesungguhnya man rama, barang siapa yang membidik, menargetkan takwimahunna, untuk meluruskan, mereka kan sudah asalnya bengkok, pengen dilurusin, fatahul intifa'u bihinna, maka dia akan gagal. Kata Ibnu Hajar, akan gagal. Istri jadi marah, malam itu akhirnya tidur sendiri tuh, kan gagal, nggak dikelonin lagi, sabodok itu tidur sendiri, gara-gara kecil. kata Ibnu Hajar, karena Anda nggak pinter, gagal dah, ya. Ma'anau laghaniyal insan an imra'atin, sementara kita membutuhkan sentuhan perempuan untuk kedamaian hati. Besok berangkat kerjanya jadi ruwet, kepikiran istri, nggak ngajak ngomong, gara-gara semalam, cuman gara-gara kunci, nyari-nyari kunci, sampai nggak teguran besok, gara-gara saling tuduh, pasti kamu, ya, atau kadang-kadang uang mungkin salah taruh. Nah, maka kita menghadapi istri harus dua, sabar dan banyak memaafkan. Karena mereka menceng, aslinya udah menceng, dilurusin nggak bisa. Kalau Anda ingin meluruskannya, maka yang terjadi adalah cerai. Fa'ka'anu qala, seakan-akan Rasulullah dalam hadis ini menyatakan al-istimta' biha la yatimu illa bisabri 'alaiha. Untuk mendapat manfaat
dengan kehadiran istri itu tidak bisa kecuali dengan sabar. Harus menyabarinya. Sama dengan orang mau nangkep burung, ya harus dikasih makan dulu supaya dia baru bisa. Kalau langsung nggak bisa. Dari Hani bin Yazid dari Nabi, inna mujibatil maghfirah, salah satu hal ya yang menjadi syarat pengampunan, badlus salam wa husnil kalam. Jadi supaya kita diampuni oleh Allah, maka kita harus melakukan dua hal, ya, yaitu melemparkan salam kepada orang lain, damai, ya, serta ucapan yang bagus, ucapan yang indah, kata-kata yang indah, ya, serta menegur orang, tegur. Kalau Anda ingin diampuni oleh Allah, sering menegur orang, katakan dengan kata-kata yang baik. Nah, ini yang menjadi gangguan orang saleh. Gangguan orang saleh itu yaitu perangat-perengut kepada orang lain. Kalau bukan temennya, bukan satu perguruan, enggak satu madhab, enggak satu manhaj, perangat-perengut. Padahal nggak merugikan dia. Ya, jadi akan lebih baik ditegur, Pak, apa kabar? Gimana hari ini? Bahagiakah saudara? Kalau bahagia bagi-bagi saya dong. Gitu. Saya sedih nih, ya kan? Harusnya begitu. Ini nggak ada utang, nggak ada apa, perangat-perengut heran. Apa maksudnya? Kan? Jadi harus ada basa-basi. Nah, inilah saudara akhlak. Makanya kebanyakan yang perangat-perengut itu nggak belajar akhlak, materinya nggak ada materi akhlak. Tafsir dan akhlak tuh biasanya ditiadakan. Belajarnya ibadah aja, yang menceng itu langsung dituduh salah. Padahal boleh jadi ada khilafiyah, ada toleransi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah. Wa in ummira alaikum abdun habsyiyun, meskipun kamu dipimpin oleh seorang hamba Habsyi. Habsyi itu negro, ya. Mujaddaun, yang penyandang difabel, meskipun kamu dipimpin oleh orang yang cacat. Oh ya, tapi ada syaratnya. Fasma'u lahu ati'u, dengar dia, taati dia. Ma'aqama lakum kitaballah, sepanjang dia menegakkan kitabullah. Ada syaratnya. Ya, taat kepada manusia itu ada syaratnya. Kalau orang itu mengajak kita lempeng kitabullah dan sunnatul rasul, meskipun bukan teman kita, kalau dia sama, yang kita harus turut itu. Qala Mubarakfuri, Syekh Mubarakfuri berkomentar, fihi hasun, ayat ini, hadis ini, ya, maknanya adalah hasun, mengimbau kita alal mudarah, untuk basa-basi, wal muwafaqah, serta cocok, artinya bersatu, ma'al wulat, dengan pemimpin. Kita diminta bersatu dengan pemimpin. Wa ala taharrus, dan berusaha menghindar amma yuthirul fitnah, hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah. Ya, siapapun yang menjadi pemimpin pasca pemilu, ya kita harus dukung, karena dia kan Indonesia, bukan negara dia kan, negara kita juga. Jadi kita harus mendukung. Nah, tapi itu tadi, jangan mengarahkan pada maksiat. Wa yu'addi ila ikhtilafil kalimah, dan kita berusaha menjauhi jangan sampai ada perselisihan. Akur. Tapi akurnya jangan dijerumusin ke jurang. Ya, siapapun. Jadi jangan melihat orangnya, tapi kebenarannya. Ya, mudah-mudahan itu, walaupun kita mendapat pemimpin yang bukan pilihan kita, mudah-mudahan di tengah jalan tobat.
Itu yang kita harap. Pokoknya kita masih punya harapan sepanjang orang itu hidup. Sepanjang hidup, ya. Betapapun kita nggak suka pada seseorang, kita tidak boleh tuduh bahwa dia itu adalah ahli neraka. Masih ada kemungkinan untuk lempeng. Karena manusia adalah makhluk yang paling pandai manuver. Penjahat kelas kakap, ya, bisa menjadi orang baik sekali. Sebaliknya, orang baik sekali bisa menjadi penjahat kelas kakap dalam waktu singkat. Nah, itulah manusia. Kalau binatang nggak bisa. Udah wataknya begitu ya begitu. Nah, selanjutnya pendapat-pendapat ulama tentang basa-basi. Dari Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda, qala inna lanakshiru fi wujuhi aqwam. Sesungguhnya kami meringis melihat wajah-wajah kaum. Tuh. Artinya kami ini apa ya? Greget. Kami ini marah kepada kaum. Wa nadhaku ilaihim. Tapi kami tertawa ketika bersama mereka. Hatinya meringis. Ya. Ya, jadi ini kata Abi Darda, sesungguhnya hati kami meringis, ya. Tapi kami tertawa-tawa dengan mereka ketika jumpa mereka. Hatinya meringis. Nggak terima sebenarnya. Tapi itu dalam rangka basa-basi. Dari Abi Darda lagi, lalu dia melakukan perjanjian dengan istrinya, Abi Darda ini. Idza ghadibtu faraddini. Kalau saya marah, kamu diam ya. Saya ingin melampiaskan kemarahan. Sebab kalau marah ditahan kan nyesek. Jadi saya ingin melampiaskan. Nah, kamu diam aja menjadi pendengar yang baik ya. Dia berjanji sama istrinya, janjian. Wa idza ghadibti, sebaliknya, kalau kamu yang marah, saya juga akan diam. Janjian, ya, sebab ini pelampiasan. Kalau nggak dilampiaskan nanti ada kemana-mana ini. Jadi kalau saya marahin kamu diam, ya harus maklum. Kalau kamu marah saya juga diam aja. Tapi jangan lari. Dimarahin malah keluar. Kan nggak ada yang dimarahin jadinya. Sebab marah itu kan harus ada lawannya gitu kan. Masa marah sendiri? Nah, itu jangan, diam aja. Sudah? Udah dia diam. Sudah? Saya mau anu nih, ada kegiatan lain. Itu boleh. Oke. Itu katanya ini janjian nih Abi Darda, ada-ada aja ya. Abi Darda ini dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman berkunjung melihat Ummi Darda. Jadi mereka ini hanya humoris-humoris ini, sahabat ini. Wih, tumben ini, nggak ceria, nggak cerah nih wajahnya ini. Kata si Salman ngeledek ke istrinya. Lah, buat apa? Orang saudaramu itu aja nggak peduli sama saya. Kata si Ummi Darda, ngatain suaminya. Ngapain saya harus dandan? Ngapain saya harus cerah? Suamimu nggak pernah perhatiin saya. Maka Salman pun berniat bermalam. Nah, saat dia bermalam, ba'da sholat isya, Abu Darda nggak tidur. Sholat lagi. Beliau udah, loh, kata dia udah sholat. Jangan sholat, tidur dulu. Baru sejam bangun lagi mau sholat lagi. Dilarang lagi sama Abu Darda, sama Salman. Begitu juga sampai kemudian di sepertiga terakhir dia bangun lagi. Nah, sekarang baru. Lalu Salman mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, pada dirimu ada hak, pada Allah ada hak, pada istrimu ada hak. Sampaikan hak itu ke semuanya. Kamu harus menyampaikan hak itu, ya, artinya kewajibanmu. Jadi singkatnya,
kamu juga harus perhatikan dirimu, jangan diforsir. Diri kita ini ada hak untuk istirahat. Allah juga punya hak untuk diibadati. Teman hidupmu pun ada hak, harus dilayani. Tuh. Aja di eneng akan baik, engkau ini karaten. Sayang istrinya nggak diajak sih. Diajak lah. Jadi akhirnya Abu Darda sadar, ya tidak boleh kita egois, tuh, mementingkan diri kita. Jadi harus ya sama dengan burung lah, saudara pelihara burung. Kan kita mengagumi burung. Kan burung itu kan diwarna-warni tuh. Ya, kombinasi makanannya. Sesekali dijemur. Kan bosen dia di situ terus kan. Sekali dimandiin. Nah itu. Nah, kepada istri juga begitu. Sekali-kali dimandiin. Wah, apa sih udah tua-tua genit. Pak Sarip yang nyuruh. Edan kata dia. Kalau ini suami-suami yang nakal, tobat ceritanya, udah ngaji. Masuk rumah nggak pernah ada basa-basi, nyelonong aja. Setelah ngaji, Assalamualaikum, gitu kan? Istrinya datang, kira siapa? Boro-boro diterima toh. Istri pun nggak bisa menerima tobat kita, ya Allah. Betapa jahatnya kita itu selama ini. Istri pun tidak bisa menerima tobat kita. Dikira apa? Udah sih masuk aja. Rumah-rumah sendiri katanya. Nah itu ya. Jadi kita harus kompromi juga kalau mau tobat. Harus kompromi. Karena kita ini sudah umuran, sudah saatnya menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi contoh ya di depan anak-anak kita harus menunjukkan kemesraan dengan istri. Nah, selanjutnya dari Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, Muawiyah ya, kata Muawiyah. Kalau Muawiyah radhiyallahu, ini kita menghadirkan statement dari ulama-ulama. Ya. Muawiyah ini sahabat. Lau ana baini wa bainan nasya'ratun, seandainya antara aku dan mereka itu terhalang oleh satu rambut, kata dia, kata Muawiyah, mangkata'tu, aku tidak akan mencabut rambut itu. Ini kiasan-kiasan nih. Wakila ditanya, kaifa kok begitu? Li'annahum immadduha khallaituha, sebab kalau mereka memanjangkan rambut maka aku akan kesulitan. Tuh ya. Wa in khallu maddatuha, kalau mereka membiarkannya maka aku akan memanjangkan. Nah ini makna kiasan ini artinya kita biarkan orang itu jangan terlalu sama dengan kita. Kita harus toleransi orang berbeda. Sebab kalau semuanya sama, kita cenderung otoriter. Makanya dalam negara ini, oposisi itu harus dipelihara. Sebab namanya orang bersikap, itu kadang-kadang nggak tahu menceng. Ya, makanya saudara kan saya minta supaya memberikan saran-saran apa untuk perbaikan ini. Siapa tahu saudara saran, Pak, kalau ini jangan begini. Saya nggak pernah tahu, ngerotos aja. Tahu benar, tahu salah ini. Nah, panduannya buku-buku. Untungnya, kalau ini primbon, saudara udah tergelincir. Nurut aja. Kan di sana-sana begitu, di luar-luar. Jangan kita merasa semua orang harus sama kita. Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Biarkan mereka berbeda. Jadi kalau kita diberi masukan oleh anak, jangan terlalu hadapi dengan kekasaran. Biarkan dia berbeda. Karena boleh jadi itulah yang tepat buat hari ini. Ya seperti tadi, saya banyak ngeritik begitu-begitu, itu anak, kenapa bapak nggak nyalek?
Aduh, ya kan? Kenapa nggak nyalek? Emangnya gampang jadi caleg? Jadi singkatnya, materi yang barusan kita pelajari ini menginspirasi kita dalam pergaulan itu pentingnya basa-basi. Ya, jangan tokmol. Pentingnya basa-basi. Bahkan basa-basi ini pun diperlukan di dalam rumah kita. Ya kan? Terhadap istri tadi, kepada pemimpin kita harus basa-basi, terhadap istri juga basa-basi. Enak, Mas. Asin sih sebenarnya. Enak. Bahasanya nggak ikhlas. Enak. Habisin, Mas, itu. Aduh. Jadi itu bukan bohong. Itu bohong yang diizinkan. Jadi bohong yang diizinkan ada 3. 1 kepada istri, soal rasa ya. Soal rasa. Yang kedua, saat perang. Mana temanmu? Ada sih. Jangan terus terang. Ya konyol lah itu. Waduh, nggak tahu saya lari kemana itu. Harus begitu. Yang terhadap istri, perang, dan saat mendamaikan dua pihak. Kata dia apa saya itu? Kata dia, situ orang baik. Nah, sana kan juga tanya, kamu kan dari sana. Dia ngomong apa sama saya? Kepengen ketemu kamu, kangen gitu. Padahal nggak, keduanya bertemu, akur. Ya, iya. Nah, apa itu? Posisi kita begitu itu dibenarkan oleh Islam. Jadi jangan, wah dia tahu ngomong apa sama kamu itu, waduh, makin panas. Itu namanya provokator. Nggak ada pertanyaan? Nah, kita tutup ya. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan khusus kepada anak kita, generasi berikut kita, semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.